Reyhanur. Next enggak lah. Agatha Priscilla. Kita main-main. Oke. Jadi di part 2 kita akan memberikan nama atau bisa juga tempat dan lain-lain. Dan kalian memberikan opini terhadap nama yang gue sebut. Oke. Nah, serunya kali ini adalah karena kalian berdua. Jadi pasti mungkin kalian punya pendapat yang berbeda. Oke. Mungkin kita bisa debat juga ya. Debat. Di ending penyampaian opini kita bisa debat. Oke. Nama pertama label kalian saniter. Family. Keluarga saya. Sorry, di situ ada manajer saya, orang saniter juga, di situ ada kreatif saniter juga. Enggak, sorry. Apa keluar dulu ya? Nggak bercanda. Hah? Saniter, lama. open space. Enggak, gini, ada alasannya. Oke. Jadi kantor kita sekarang itu lagi dalam pembangunan renovasi. Terus benar-benar kalau dilihat dari luar tuh dindingnya bolong. Jadi open space yang sesungguhnya ya. Open space dalam arti literal. Jadi kayak benar-benar open. Nah, itu alasannya. Opini. Kan ini kan yang pertama kali Iya, ini kan betul. muncul di otak. Silakan. Saniter kolega gue sih. Apa isinya orang ya isinya orang-orang yang emang kayaknya kurang lebih visinya sama lah kita semua dan berusaha mencapai satu tujuan yang nggak tahu masih dekat apa udah dekat atau masih jauh, tapi at least kita melakukan sesuatu yang kita suka bareng-bareng. Gelas kaca dulu ya baru saniter ya? Gelas kaca dulu baru saniter. Bener. Oke, nama kedua Baskara Putra. Gamers. Main game mulu. Sumpah, game-nya banyak banget. Game di HP ada, di TV ada tuh. Di komputer. Dia beli device-nya sendiri, setir mobil. Menurut gue lo keren, tapi lo gamers. Itu aja menurut gue. Itu aja. Baskara Putra ya. Duh, gue tuh kalau di interview lain udah kayak serius mulu soal dia. Ya udah Apa nggak usah. Dia tuh ini trivia guy kalau dia. Bener lagi. Dia trivia guy. Dia sering banget yang bener. kayak misalkan kita lagi manggung kemana, lagi di Elf gitu tiba-tiba. Lu tau nggak kalau ini nih belum 5 menit, lu tau nggak? Gue ada ini. Bener Banyak lagi. banget gitu. Bener lagi. Gue kadang-kadang karena trivianya kadang-kadang beberapa ada yang diulang, gue sampai hafal. Ini kan gitu. Gue tahu nih. Gue udah Ini ngomong kan. ya? Gue udah ngomong ya kemarin? Udah? Oh. Iya cuy, tetap dilanjutin. Jadi diskusi ulang. Iya itu, udah. Udah? Udah. Oke. Seru nih. Blink. Wah. Mungkin Rehan dulu kali ya. Blink yang gue tahu waktu itu Blink 182 itu aja sebenarnya. Untuk sekarang? Untuk sekarang karena gue udah kenal semuanya kayak bagus suaranya. Bagus suaranya, anaknya seru-seru. Udah itu aja sih kalau gue. Sebenernya gue pengen nyanyi satu lagu tapi jangan. Oke. Jangan. Menyesal. I'm just a kid and life is a nightmare. Nggak ada lagu TikTok kita waktu itu bikin transisi pakai itu. Apa ya? Childhood memories. Karena waktu itu masih kecil banget sih hitungannya. SMP. Itu teenage gak sih? Teenage memories dong. Iya teenage sih. Iya kan? Ya, rasanya kayak udah lupa gitu loh sebagian kayaknya. Ya teenage. Bukan dream, teenage aja. Teenage memories. Kita maksudnya sampai detik ini masih sangat berhubungan baik semuanya. Jadi kayak setiap ketemu tuh pasti obrolannya banyak banget. Karena kita maksudnya jarang ketemu tapi sekali ketemu kayak wah rame banget. Terus apa ya? Udah sih kaget aja satu teman kita udah nikah. Selamat love you Sylvia. Tapi bentar, gue masih pengen di Blink-nya gitu. Kayak gue gak kebayang waktu SMP
kalian gue salah satu yang mengidolakan, maksudnya kayak panutan dalam. Makasih banyak ya. Tapi udah bubar. Maksudnya pada saat SMP lo dapet sorotan seperti itu, kayak what does it feels? Waktu itu sih awal-awal strange ya rasanya, karena maksudnya kayak cepet banget aja kan, kayak gue nggak nyangka ternyata segitu digandrunginya kayak sinetron ya kan, maksudnya sampai detik ini di Indonesia kan, maksudnya gue belum tahu waktu itu tuh kayak gimana. Tapi jujur pada saat itu karena gue masih kecil dan masih dalam lindungan orang tua, dan orang tua kita lumayan involved dari dulu pas, karena kan kita masih ya kecil kan gitu. Jadi gue sangat dikasih kayak didoktrin sama nyokap gue kalau kayak udah fokusnya ke sekolah aja gitu. Jadi gue nggak pernah yang kayak fokus ke the fame itself gitu loh, karena gue ngerasanya kayak gue nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kayak SMA kali ya gue baru nyadar kayak wah lumayan sih ini gitu. Pressure-nya kerasa sih, mungkin karena itu, karena pas SMP masih dalam si bubble orang tua dan manajer dan orang-orang yang jauh lebih tua dari kita, jadi kita dilindungin banget kan gitu. Maksudnya untungnya kita kerja di tempat yang environment-nya maksudnya sangat-sangat helpful dan baik sama kita gitu. Karena senior-senior kita juga kan udah pada, maksudnya udah lama, ada yang udah lama syuting gitu maksudnya. Pas SMA kayak udah mulai nyadar gitu akan keadaan ini, kayak wah pressure-nya gila sih. Tapi ya it's fun. Ya maksudnya itu salah satu experience yang gak akan bisa dilupakan lah pastinya. Oke. Nama keempat. Oke. Ini Rehan Nur aja yang menjawab. Oke. Oke. Agatha Priscilla. Apa ya? Langsung tatapan maut. Orang penting lah buat hidup gue. Maksudnya di fase hidup gue berapa? 2 tahun gitu, 2 tahun ya. 2 tahun. Ini ya gue banyak mendapatkan pelajaran baru, dapat insight baru, terus cara pandang hidup yang baru juga gitu, dan ya banyak lah. Penting lah, pokoknya penting. Sedap. Pejabat lah. Pejabat. Ya kan, di hidup kamu ya. Oke. Itu aja? Itu aja. Thank you bro. Thank you Bray. Aman aja. Oke. Sekarang Priscil. Oh ini udah tahu nih ya. Coba. Rehan Nur. Next enggak lah. Oh aduh. Kalau satu kata, dewasa, anjay. Enggak gini. Tapi dewasa itu bukan dalam, maksudnya dari semua aspek ya. Kalau misalnya menurut gue, nggak tahu, gue kayak belum pernah ketemu sama orang yang sedewasa dia aja, dari mulai cara pikirnya, cara dia bertindak, cara dia memandang karir, cara dia memandang pertemanan. Maksudnya mungkin memang dia 4 tahun lebih tua dari gue sih. Ya kan, kamu tahun depan 30 ya? Exposed. Tapi kayak maksudnya lagi-lagi age is just a number. Maksudnya gue kayak nggak melihat banyak yang bisa berpikir seperti beliau gitu. Jadi gue juga belajar banyak. Dan satu yang gue bisa deskripsikan tentang Rehan adalah dia tuh storytellingnya bagus banget. Jadi kalau dia nyeritain sesuatu itu tuh runtutan ceritanya tuh jelas, detail, nggak, maksudnya ya pernah jumping tapi nggak sering. Wah, analisa nih. Maksudnya kayak review nih, tapi storytellingnya dia bagus banget. Jadi kalau dia lagi cerita sesuatu tuh pasti jelas gitu, terus kayak holistik pokoknya. Intinya mantep loh. Skripsinya
Berapa nilainya? A ya? Alhamdulillah Iya ya, kan? alhamdulillah. Aduh, kenapa gak minta tolong waktu itu ya? Belum kenal sih. Keren. Tapi dia juga pejabat di hidup gue. Pentingan gue tapi. Enggak lah. Oh gitu. Lanjut. takut ada friksi. Terakhir, buat kalian berdua, Colors. Colors itu karya terbaik gue sampai hari ini. Oh. Best sappy songs untuk gue, menurut gue sad happy songs ya. Maksudnya yang kayak lagu yang ya sedih tapi kedengerannya happy, yang kayak lo nggak bakal tahu itu lagu sedih cuma dari melodinya doang atau dari chordnya doang gitu. Tapi pas lo dengerin ternyata plot twist, karena gue suka plot twist banget. Jadi best happy songs ever. Waduh. Ever ya? Ever. Untuk Sampai mini umur album. segini. Untuk mini album. Ya. Yeah. Oke. Gak bisa pilih satu dong, kan semuanya bagus. Astaga, takut. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Oke. Enggak, ini bukan. Bukan udah pilihan. selesai, Udah kayaknya. selesai. Selamat untuk kita. Congrats Kirain for pilihan us. lagi. Iya makanya. What's next? What's next? Siapa dulu? What's next untuk kita kan? Oh untuk kita. Untuk project. Untuk- oh ya apapun ya. Ya, untuk Oke, kalian oke. dan untuk masing-masing. Kalau Colors sih sebenarnya kita, ntar Colors bareng aja deh. Maksudnya untuk gue sendiri sih, kalau tahun ini gue pengen enjoy manggung lagi sih. karena Akhirnya ya. Betul. karena udah 2 tahun berhenti kan, terus tahun ini emang kayak the year of comeback gitu. Ya. Jadi gue emang pengen enjoy manggung week in week out gini aja sih. Kayak sekarang itu kayak apa ya, kayak wah ini yang udah gue kangenin 2 tahun ini gitu. Emang capek aja, cuman udahlah gue enjoy aja tahun ini gitu. Abis ini baru gue akan pengen kembali ngerjain album gue sendiri. Dan tadi soal manggung itu berlaku ke Colors juga. Karena kan Colors kan tahun 2020 akhir rilisnya kan. Jadi di sisa tahun ini yuk kita manggung Colors aja nggak banyak gitu. Gue lihat poster tuh, Synchronize. Yes, Yes, betul. betul. Synchronize Festival. Synchronize Jangan lupa Fest. lihat. Terus kita akan bikin showcase, offline showcase akhirnya setelah 2 tahun tertunda. Doain lancar-lancar. Tahun ini? Tahun ini. BTW soal Synchronize tuh thanks to namamu, kita tuh namanya di sebelahnya Ahmad Ben. Ahmad Ben. Sebelahnya. Thank you Mama. Thank you kepada ibu saya yang sudah memberi nama saya seperti demikian. Sebelahnya Ahmad Ben loh. Bener lagi. Bangga gue. Pas gue lihat kayak, depannya Agatha Priscilla. Anjir gue kira gue di situ. Iya. What's next untuk Colors sih itu ya kayaknya. Kita manggung-manggung dulu aja tahun ini. Kalau untuk gue sendiri, gue udah punya cita-cita, gue udah bisa ngomong sekarang kalau awal tahun depan gue akan rilis album solo akhirnya. Mau nangis. Jadi kalian jadi ini aja ya, kalian jadi deadline. Iya maksudnya jadi catat aja nih sebagai reminder kalau tahun depan 2023 awal gue akan rilis album solo. Terus in the meantime sekarang gue lagi traveling sih, lagi sering traveling. Terus yaudah lagi pengen menikmati sisa tahun ini. Kita tunggu tahun depan. Oke. Itu aja buat hari ini. Terima kasih sudah mampir dari Bintaro ke Alam Sutra. Lumayan deket sih. Lumayan dekat. Macet-macet. Enggak. lancar. Oh tadi kan kita 8.45 ya. 8.45. Malah kepagian. Belum ada sih. belum ada. Oke, thank you. Thank you. Thank you, Maipo. Thank you so much. Bye bye. See you. See you di rewind selanjutnya. Terima kasih untuk 2000 orang di sini.